Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Herso. Ya, apa respon dari Habib Rizik Sihab terhadap pengumuman dari Komnas HAM? Beliau sebenarnya tidak tahu persis mengenai masalah pengumuman dari Komnas HAM. Mhm. Karena tidak ada fasilitas untuk bisa melihat televisi, tidak ada fasilitas komunikasi lainnya. Tapi secara garis besar sudah kami sampaikan dan berharap untuk 6 laskar itu Komnas HAM bisa bekerja lebih profesional, faktual dalam proses penyelidikannya dan transparan. Tapi secara garis besar sudah tahu beliau bahwa agak sedikit kecewa terkait dengan yang 2 laskar Mhm, mhm, yang seakan-akan terjadi tembak-menembak. mhm, Karena menurut pengetahuan beliau bahwa itu tidak tembak-menembak, tapi ditembak. mhm, mhm. Itu yang secara garis besar yang beliau ketahui. Tapi kami menghargai terhadap mengapresiasi terhadap yang 4 laskar bahwa itu ada pelanggaran HAM. Ya, oke. Jadi artinya secara umum meskipun tidak cukup puas, tetapi rekomendasi bahwa ada pelanggaran HAM terhadap 4 orang itu menurut Anda tadi dalam tulisan Anda saya juga membaca itu bisa menjadi pintu masuk gitu ya, Mas Kito ya? Ya, menjadi pintu masuk lebih transparan ke semuanya. Jadi Oke. kalau sekarang 4 bagian dari pelanggaran HAM, terus nanti diproses, tentunya yang 2 akan bisa lebih terungkap dan lebih jelas kedudukan dan persoalannya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dalam konstruksi dari pengacara atau dari HRS, posisi 2 orang itu seperti apa sih? Sebenarnya berenam itu ya biasa mengawal beliau dan dalam proses perjalanannya saling mepet dan setelah itu ada kejadian yang tidak terduga. Ini insiden sebenarnya, insiden Mhm, yang tidak terduga. mhm, Nah, kalau menurut informasi dari pihak kepolisian itu kan terjadi tembak menembak, tapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari mobil yang lainnya bahwa apa yang terjadi itu tidak terjadi tembak menembak karena sudah jelas dan tegas dan disampaikan oleh pengurus DBP FPI pada waktu itu tidak diperbolehkan dengan alasan apapun menggunakan senjata api. Makanya mengenai senjata api menjadi hal yang sangat penting untuk dielaborasi kembali mengenai masalah keadaannya seperti apa. Kan katanya ada selongsong peluru. Terus yang kedua mengenai masalah mobil. Kalau memang terjadi tembak menembak tentunya ada arah tembakan yang dari pihak laskar. Tapi mhm. kalau misalnya arah tembakannya masuk semuanya ke mobil laskar, tentunya ini perlu digali kembali supaya lebih jelas kedudukan dan persoalannya. Oke. Jadi ini apa rekomendasi dari tim pengacara untuk yang 2 orang ini dulu? Jadi begini, tidak hanya yang 2 orang, tapi kami berharap untuk semuanya yang keenamnya, ini bagian dari pelanggaran HAM berat dan kami menginginkan sidangnya berdasarkan pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Jadi kami berharap tidak menggunakan pengadilan pidana biasa. Karena kalau misalnya dengan pengadilan HAM, tentunya akan lebih detil, lebih teliti, lebih komprehensif, dan tentunya nanti ke depannya lebih transparan dan akuntabel terhadap prosesnya yang dijalankan dalam proses nanti penyidikan. Oke, dari rekomendasi bukan, dari kesimpulan Komnas HAM tadi apakah kemudian kalau tidak salah kan itu pengadilannya pidana kan, bukan meskipun kasusnya pelanggaran HAM tapi diteruskan dalam pengadilan pidana, begitu kan? Iya, jadi nanti kan kalau kalau yang oleh Komnas HAM itu berkeinginan pengadilan pidana biasa. Oleh Mhm, kami berkeinginan itu sesuai dengan pengadilan HAM, sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Jadi mhm. pengadilan HAM. Tentunya nanti setelah persetujuan dari penyidikan akan lebih lengkap data-data yang bisa diambil terhadap prosesnya kalau itu pengadilan HAM dibandingkan pengadilan pidana biasa. Oke. Prosedurnya bagaimana ya secara teknis hukum? Kan nggak mungkin ada pengadilan sudah diadili secara di dalam pidana kemudian muncul pengadilan HAM lagi gitu. Nah, ini kan kami kan kalau nanti presiden sudah memutuskan misalnya ada apa pengadilan HAM, bukan pengadilan pidana biasa, tentunya kita akan mengikuti proses itu dan kita akan mengajukan permohonan itu sebagai pengadilan HAM. Tapi nanti hasilnya seperti apa kita ikhtiar, kita berusaha saja. Diajukan ke siapa itu, Mas Gito? Ya nanti ke pihak-pihak yang terkait. Kan kalau misalnya itu apa namanya pengadilan HAM, itu kan nanti keputusan presiden pengadilan HAM berat. Dan Hmm, nanti penyidiknya itu dari kejaksaan, bukan dari Komnas HAM. oke. Anda sendiri yakin kalau melihat sikap presiden sejak awal seperti itu, presiden tiba-tiba kemudian sampai kemudian mengarahkan itu ke pengadilan HAM berat? Kalau mengenai masalah kita optimis, kita harus optimis, kita ikhtiar, kita berusaha. Kalau misalnya nanti hasilnya tetap disidangkan pengadilan pidana biasa, walaupun kami keberatan, kita akan kawal supaya pengadilan itu, peradilan itu benar-benar transparan.
terbuka untuk umum dan pertanggungjawabannya jelas. Oke, langkah apa selain itu yang dilakukan oleh tim pengacara Habib Rizik Sihab? Saya ini sering-sering kagok nih karena kan FPI sudah dibubarkan, jadi agak susah menyebut legal standing-nya ini. Jadi kemarin sih sudah ada kesepakatan akan membentuk Front Persaudaraan Islam. Oke. Jadi nanti tetap singkatannya FPI, nanti kita menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kita juga secara administrasi akan mengurus ke Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi ke Kementerian Agama karena ini ormas agama. Jadi tentunya terhadap proses yang sekarang ini kami tetap menunggu, tapi kami juga koordinasi dengan pihak Komnas HAM. Jadi supaya ini bisa dijalankan lebih cepat dari proses yang seharusnya, karena ini menyangkut mengenai masalah hak hukum dari keluarga yang menurut saya harus cepat direspon. Oke, ada komunikasi dengan para keluarga 6 orang laskar ini? Kami ada komunikasi, ada koordinasi. Ya, sikap Jadi dari mereka menyerahkan sepenuhnya ke pengacara yang pada waktu itu adalah pengacara Front Pembela Islam. Sekarang pengacara dari keluarga yang nantinya kalau misalnya sudah terbentuk menjadi pengacara Front Persaudaraan Islam. Tapi kami sekarang mengatasnamakan pengacara keluarga korban 7 Desember yang terkait dengan 6 laskar. Oke, Mas Gito, dari secara keseluruhan apakah Anda sendiri dan juga HRS Habib Rizik Sihab ini terkejut atau sudah menduga hasilnya semacam ini, atau justru jauh dari ekspektasi, jauh lebih bagus dari perkiraan? Saya kira kita berterima kasih terhadap yang 4 laskar, itu bagian dari pelanggaran, tapi terhadap yang 2 orang ini masih menjadi perjuangan kita semuanya bahwa ini bagian yang sama sebenarnya dengan yang 4 laskar, bukan yang 2 laskar seakan-akan tersendiri dan itu karena terjadi perlawanan, terjadi tembak-menembak. Yang nanti kita ingin mensupport terhadap Komnas HAM dan kita juga akan mendukung bukti-bukti yang lainnya menyangkut masalah dan fakta yang ada. Oke, jadi artinya ini seperti Anda sebut tadi, ini terobosan, tetapi terus perlu dikawal terus. Oh iya, harus dikawal terus. Kita khawatir kalau misalnya nanti tidak dikawal, Komnas HAM bisa melemah atau jangan-jangan mereka merasa sendirian. Walaupun pegiat HAM juga tidak tinggal diam, mereka juga bersemangat karena ini menyangkut mengenai masalah hak hukum dari 6 laskar. Nah, kalau tadi kan Anda berharap ini Presiden kemudian memutuskan ini untuk setelah rekomendasi diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, dilakukan sidang HAM. Tetapi kalau pidana itu kasusnya yang menangani siapa? Polisi? Ya, makanya. Ya, tapi kan bagaimanapun kan sesuai dengan Undang-Undang Komnas HAM juga bagian dari yang tidak terpisahkan dari proses nanti. Tapi nanti akan disupport juga dari Komnas HAM. Karena kan data penyelidikan awal Komnas HAM punya, tidak hanya data dari pihak kepolisian. Nanti bisa saling kerjasama. Tapi kalau misalnya ya bukan kita tidak percaya, polisi kan bagian dari proses kejadian. Kami keberatan kalau misalnya itu hanya pihak kepolisian. Oh, oke. Jadi orang akan menyebutnya ini semacam kayak jeruk, makan jeruk gitu ya? Iya, betul. Nah, catatan Anda, kan ada beberapa poin selain masalah ada dipisahkan antara dua orang laskar dan 4 orang laskar, tapi kemudian juga ada kendaraan-kendaraan yang disebut yang perlu direkomendasikan untuk diteliti lebih jauh. Terus kemudian ada juga fakta-fakta tentang kemudian diketahui bahwa CCTV ternyata diakui diambil oleh polisi dan sebagaimana. Apa catatan Anda? Yang CCTV ini ya sebenarnya sangat menjadi skala prioritas karena kan potensi berubah sangat tinggi. Seharusnya Komnas HAM dengan dengan kewenangannya bisa menagih atau meminta supaya CCTV itu bisa diambil dan bisa dipelajari. Oke, jadi kalau coba Anda bisa membantu kira-kira bagaimana publik memahami keputusan dari Komnas HAM itu. Poin-poin apa saja yang cukup menarik dan kemudian poin-poin apa yang sebenarnya bisa menguatkan bahwa ada terjadi proses pelanggaran HAM seperti yang Anda sampaikan tadi? Kalau menurut saya yang paling penting itu bahwa pada waktu itu 4 laskar masih hidup. Ya. Terus dia disuruh jongkok. Dimasukkan ke dalam mobil. Kalau menurut versi kepolisian akan merebut senjata. Kalau menurut kami itu hal yang tidak masuk akal karena tembakannya di dada. Kalau melawan tentunya tembakannya dari semua arah yang tidak tak terduga. Dan kalau misalnya ada tembakan yang tak terduga karena ada perebutan senjata, dicek betul kendaraan yang pada waktu dipakai untuk mengangkut teman-teman laskar itu. Karena kan kita juga
bukan kita a priori. Bukti itu ada di pihak kepolisian. Kalau misalnya dari awal diambil alih oleh Komnas HAM atau dipegang oleh Komnas HAM, tentunya kita bisa lebih bisa lebih yakin bagaimana proses kedepannya bisa lebih objektif. Oke. Nah, ini berkaitan dengan proses pembuntutannya itu. Karena kan disebut ada beberapa mobil lain gitu ya. Apakah itu memang kalau menurut versi teman-teman pengacara HRS itu betul-betul hanya murni terlibat aparat kepolisian atau ada lembaga-lembaga lain yang juga terlibat? Yang kalau awalnya itu adalah orang yang tidak dikenal awalnya. Ya. Tapi setelah ada pengakuan dari pihak kepolisian, berarti itu kan bentuk final dari sebuah proses ya, bahwa ini adalah kepolisian, sudah kita percaya bahwa ini adalah pihak kepolisian. Tapi yang paling penting begini, bahwa Habib Rizik itu bukan DPO. Habib Rizik dipanggil itu sebagai saksi untuk kerumunan di Petamburan. Jadi pada pemanggilan pertama dan kedua tidak datang, tidak masalah. Nah, pemanggilan ketiga sebagai tersangka kok tiba-tiba dibuntutin, diikutin seakan seperti buron atau DPO. Ini kan menjadi memang sudah direncanakan secara matang dari awal, ingin melakukan sesuatu terhadap mobilnya Habib Rizik dan Laskar yang mengawalnya. Karena begini, kalau misalnya kan dia sudah dicekal, tidak mungkin ke luar negeri, seharusnya panggilan kedua sebagai tersangka, kalau misalnya tidak ada, baru jemput paksa. Jangan sampai belum DPO, belum buron, sudah dipaksakan dengan cara yang semacam ini. Ini kan menurut saya ini adalah pelanggaran yang tidak perlu yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau misalnya kita sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Ya, nah ini kan walaupun Habib Rizik Syihab tuh sekarang menghadapi banyak kasus, tapi kelihatannya kasus penembakan 6 laskar ini masih tetap menjadi prioritas utama yang menjadi perhatian dari Habib Rizik Syihab ketimbang persoalan beliau pribadi ya. Jadi ini menjadi prioritas semua lah, tidak hanya Habib Rizik, tapi juga penegak HAM, juga teman-teman di Front Persaudaraan Islam, organisasi yang baru sekarang, dan semua pihak yang menghendaki bahwa hukum harus tegak untuk semua orang, tidak pandang bulu. Kalau terhadap perkara yang dihadapi oleh Habib Rizik ini adalah risiko perjuangan dan dia harus hadapi. Oke, nah Anda bisa update kondisi beliau saat ini seperti apa, kondisi Habib Rizik Syihab seperti apa, dan kalau nggak salah kasusnya itu banyak sekali ya yang menimpa beliau sekarang ini. Iya, betul-betul. Jadi begini, Habib Rizik pada tanggal 1 Januari, hari Jumat, itu asam lambungnya naik. Oke. Itu jam 8:30 malam pada waktu selepas sholat Isya. Beliau seperti mau pingsan. Karena dia di tahanan isolasi itu dia tidak bisa berinteraksi dengan siapapun, dan polisi atau penyidik yang mau ketemu sama Habib Rizik juga khawatir dan takut karena menggunakan CCTV di depan kamar tahanan beliau. Jadi Habib Rizik benar-benar 1x24 jam di dalam tahanan, dan ketika dia kondisinya mau pingsan karena melalui CCTV dia mengangkat tangannya tidak direspon, akhirnya dia minta tolong ke sel tahanan sebelahnya. Nah, sel tahanan sebelahnya itu kan ada beberapa sel, akhirnya bertahap. Sel pertama, kedua, ketiga, sampai sel yang dekat pintu penjagaan. Nah, akhirnya direspon oleh pihak Direktur Tahanan Titipan supaya disiapkan dokter kesehatan. Memang dokes dari Polda Metro Jaya ada datang jam 10. Habib Rizik itu kalau misalnya kena asam lambung akut, dia harus menggunakan oksigen. Pada waktu itu disiapkan juga oleh oksigen dari pihak Polda, tapi oksigennya tidak terlalu besar, dan Habib Rizik menjaga diri, bukan tidak percaya, menjaga diri bahwa untuk oksigen dia minta dikirimkan dari rumah. Akhirnya dari Petamburan dikirimkan dan baru 10:30 sampai. Setelah pas itu dia bisa bernafas secara baik karena dia nafas sempat pendek-pendek pada waktu tanggal 1 malam itu. Ya, katanya sekarang ditangani oleh dokter dari Mercy, betul? Jadi di samping Dokes Polda Metro Jaya, kami juga second opinion dari Mercy. Mercy memang seakan-akan menjadi backup untuk setiap aktivitas yang terkait dengan kesehatan beliau, untuk harus ada Mercy. Beliau tidak mau hanya itu dari Dokes saja. Bisa masuk dokter Mercy ke tahanan sekarang? Oh, bisa masuk. Awalnya agak dipersulit, tapi sekarang sudah bisa. Tapi jelas begini, bahwa beliau sudah ada perpanjangan penahanan sampai 9 Februari. Dan beliau selama ditahan selama 21 hari belum bisa dikunjungi oleh pihak keluarga. Mungkin ini
sakit itu kan bisa karena fisik juga karena psikis kan. Beliau sering berinteraksi dengan anak, dengan cucu atau dengan istri, tiba-tiba dia harus diisolasi 1 kali 24 jam seperti tahanan terorisme. Seperti tahanan teroris. Jadi dia ini penanganannya seperti tahanan teroris, tidak berinteraksi dengan siapapun. Akhirnya tim lawyer membuat surat resmi ke Kapolri untuk bisa Habib Rizik dijenguk oleh keluarganya, dan insya Allah mulai Senin dan Kamis ini keluarga baru bisa menjenguk untuk bertemu dengan beliau. Semoga dengan bisa menjenguk hal yang terkait dengan psikis beliau bisa kembali pulih dan sakitnya juga bisa cepat teratasi. Tapi yang penting begini, Mas Herso, bahwa kami berkeinginan bahwa Habib Rizik bisa dibantar di rumah sakit, kalau bisa di Rumah Sakit Umi Bogor, karena track record kesehatannya, laporan kesehatannya lengkap. Kalaupun misalnya tidak bisa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan kami sudah mengajukan itu. Oke, nah sekarang update kasusnya ini, kalau nggak salah bertambah-tambah kasusnya, ada laporan-laporan baru, ada berapa kasus sekarang yang dihadapi oleh Habib Rizik? Ya cukup banyak, tapi beliau juga cukup tegar yang terkait dengan laporan, di samping urusan yang kerumunan di Petamburan dan Megamendung, juga ada kasus Rumah Sakit Umi, juga ada kasus yang beliau juga sedang diproses selama beliau di Pondok Rangon. Tapi nanti banyak kasus-kasus yang lainnya yang nanti bisa saja muncul. Bahkan yang chatting yang sudah SP3 pun sekarang dibuka kembali. Sepertinya tidak ada puasnya. Ya kita hadapi saja lah. Ini baru 10 atau 20. Nanti jangan-jangan kalau prosesnya berlanjut bisa ratusan, kita nggak tahu. Karena hal-hal yang sepele pun sekarang diproses terhadap apa yang dialami oleh beliau. Oke, tapi tim pengacara siap ya untuk semua kasus? Oh, insya Allah siap. Insya Allah siap. Kita backup semuanya dan kita juga konsolidasi dengan semua tim lawyer supaya bisa teratasi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Sugito Atmoprawiro. Terima kasih Mas Herso. Pengacara Habib Rizik siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.